Judul firman Tuhan adalah berseru pada Yesus. Betapa Tuhan kita baik. Ada satu nama yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berteriak, berseru. Nama Yesus itu menara yang kuat di mana kita bisa lari dalam menghadapi badai. Menara itu bisa berdiri di tengah-tengah badai. Itu menara yang kuat. Dan nama itu sudah diberikan kepada saudara-saudara, kepada saya. Untuk kita berseru, haleluya, Yesus tolong, haleluya. Mari kita membaca satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dilanjutkan dalam ayat 22 dikatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Nah ini penting saudara-saudara, karena banyak Tuhan di bumi ini. Banyak Tuhan di dunia ini saudara. Lalu Tuhan yang mana? Petrus dengan tegas berkata, bukan Tuhan yang lain, tetapi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus dari Nazaret. Itulah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Sebab itu jangan berseru kepada yang lain. Tidak ada yang bisa menolong. Tapi kita punya nama yang selalu mendengar seruan doa kita. Haleluya. Mari kita berseru kepadanya. Kita berseru karena Tuhan mendengar seruan kita. Kalau Tuhan tidak mendengar, kita tidak usah berseru. Tapi firman Tuhan jelas berkata, Dia mendengar seruan doa kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar seruan anak-anaknya. Saya akan bacakan 3 ayat berturut-turut. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur, banyak sekali ayat-ayat bahwa Tuhan itu mendengar. Tapi saya pilih 3 ayat ini. Mazmur 34 ayat 7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Haleluya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Berikutnya 34, 18. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Berseru kepada Tuhan, saudara. Jangan berseru kepada yang lain. Apalagi saudara terus putus asa, hilang harapan. Firman Tuhan berkata, tetap bertabah hati. Jangan sampai kita down, tidak tahu berbuat apa. Berseru, Yesus tolong, haleluya. Dia Allah yang mendengar. Dia yang menciptakan telinga. Dia juga mendengar seruan kita. Haleluya. 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi saudara, Tuhan begitu baik bukan? Melalui firman-Nya seolah-olah Dia berkata kepada kita, berteriaklah kepadaku, berserulah kepadaku, mintalah pertolongan daripadaku. Saudara jangan ragu lagi. Saudara dalam kesesakanmu, dalam penderitaanmu, berserulah kepada Yesus. Yesus tolong aku. Dalam keadaan apapun, saudara bisa berteriak kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 107, ada ayat yang diulang-ulang dalam Mazmur ini. Karena ada 4 keadaan dikatakan di situ. Di mana orang itu dalam penderitaan kesesakan dan ia berseru dan Tuhan menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi saudara bisa baca sendiri ya, Mazmur 107. Saya mau melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana beberapa kali dengan begitu nyata umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong. Yang pertama yaitu pengalaman daripada Petrus. Kita sudah melihat Yesus berjalan di atas air, bukan? Sebenarnya cerita itu ada bagian di mana
Petrus waktu itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu kalau engkau adalah Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Wah, Petrus ini memang luar biasa, saudara. Ada saat-saat dia imannya itu benar-benar tinggi. Dan Tuhan berkata, oke, ayo berjalanlah kemari. Dan Petrus mulai turun dari perahu dan dia mulai berjalan menghampiri Yesus. Wah, mungkin dialah satu-satunya orang yang berjalan di atas air ya. Bukan sulap ini ya. Tapi Petrus ini benar-benar dia berjalan di atas air yang sedang bergelora. Tetapi dikatakan waktu Petrus dia mulai mendengar angin, ombak, suara angin. Dia mulai bimbang, mulai takut. Nah, maka saat itu dia lemah dan dikatakan Petrus mulai tenggelam. Nah ini menarik sekali, firman Tuhan berkata mulai tenggelam. Ini kemurahan Tuhan bukan? Orang kalau tenggelam ya tenggelam pure ya saudara, langsung masuk ke bawah laut. Tapi dikatakan Petrus mulai tenggelam, kalau mulai itu ada proses saudara. Nah ini kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan tidak langsung izinkan Petrus itu nyemplung ke dalam laut. Itulah sebabnya Petrus masih sempat berteriak, Yesus tolong aku. Ya, doa yang paling singkat saya rasa. Tidak bertele-tele. Dalam situasi yang genting itu cuma ada satu nama yang bisa disebut, yang bisa dipanggil. Yesus tolong aku. Haleluya. Jangan sampai nama ini saudara lupakan. Nama-nama lain bisa saudara lupakan. Tapi nama Yesus jangan dilupakan. Dalam keadaan apapun. Katakanlah, saudara sudah sampai di sini seperti Petrus. Nafasmu sudah sampai di sini. Saudara masih bisa berteriak bukan? Yesus tolong. Petrus juga sama. Saat-saat yang genting dia masih berteriak, Yesus tolong. Dan saat itu Yesus mengulurkan tangannya. Haleluya. Dia pegang tangan Petrus. Dia angkat Petrus. Haleluya. Dan berjalan bersama-sama menuju ke perahu. Jadi sebenarnya Petrus berjalan di atas air itu 2 kali ya. Pulang pergi. Yang satu dia jalan sendirian. Yang satu saya percaya digandeng oleh Yesus. Haleluya. Kalau Yesus yang menggandeng kita, kita aman saudara. Ya? Amin. Sebab itu saudara ayo berteriak kepada Tuhan. Jangan kepada nama lain ya. Yang kedua saudara-saudara. Kisah di dalam Injil Matius tentang seorang wanita. Wanita ini wanita non-Yahudi. Yang mencari Yesus. Memohon pertolongan untuk anaknya. Seorang ibu. Dan tidak heran Tuhan Yesus dikatakan menolak tanda kutip ya. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Karena memang konteks budaya saat itu tidak lazim ya. Seorang wanita apalagi dia wanita non-Yahudi datang kepada seorang pria Yahudi dan minta tolong sedemikian rupa. Dan Yesus juga berkata bahwa kedatanganku sebenarnya khusus untuk bangsaku. Bangsa Yahudi saat itu. Nah saudara-saudara, singkat cerita, ibu ini banyak mengalami penolakan ya. Saudara bisa baca sendirilah, supaya saudara bisa menyelami ya. Sambil membaca saudara bisa bayangkan. Mungkin kalau ibu-ibu lebih tepat, dia bisa merasakan itu bagaimana. Saya katakan ya boleh dibilang dia dihina ya. Dia dilecehkan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, masa roti ini aku berikan kepada anjing? Nah, ibu itu tahu yang dimaksud anjing itu ya dialah. Tapi saking dia seorang ibu, ya makanya saudara-saudara, suami-suami tolong perhatikan. Jangan Anda main-main dengan istri. Anak-anak jangan main-main dengan ibumu. Perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang istri itu luar biasa, saudara. Dia tidak peduli dirinya dilecehkan, dihina. Yang penting keluarganya disembuhkan, anaknya diselamatkan. Sebab itu dalam keadaan apapun dia tetap berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong anakku. Ayo saudara-saudara ya, saya mohon saudara semua bertobat. Kalau ada suami-suami yang masih belum bertobat, saudara masih main-main, saudara masih melakukan KDRT terhadap istri, hati-hati. Kalau saudara tidak bertobat, saudara-saudara saya tidak tahu lagi bagaimana. Ibu ini benar-benar berjuang untuk keluarganya. Dia berkata, Tuhan tolong. Tuhan, benar Tuhan. Katakan aku ini anjing. Anjing pun makan lelesan roti dari meja tuannya. Dan Tuhan Yesus berkata, ibu
hebat engkau. Haleluya. Rupanya Tuhan ini menguji ya. Saya yakin Tuhan tidak bermaksud untuk melecehkan ibu ini, tapi Tuhan mau menguji sampai di mana imannya. Dan Tuhan Yesus berkata, hebat, besar imanmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, mintalah pertolongan dari Tuhan. Kalau ada dari keluargamu yang sakit, yang butuh pertolongan Tuhan, datang merendahkan diri. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong anakku. Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong istriku, dan seterusnya. Tuhan mendengar dan menjawab doa sembahyang kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, coba saudara perhatikan, ini juga sebuah cerita bagaimana seorang Bartimeus, seorang pengemis yang buta, mendapatkan pertolongan dari Tuhan pada kesempatan terakhir. Karena Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem untuk disalib. Jadi mujizat ini terjadi dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dan kita tahu Tuhan Yesus ke Yerusalem kali itu adalah untuk ditangkap dan disalib. Sebab itu ini kesempatan, saudara-saudara. Bartimeus berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya bisa bayangkan, saudara-saudara ya, seorang buta. Kalau orang melihat, dia tahu di mana Yesus berada, bukan? Paling tidak dia bisa menghampiri, dia bisa sujud. Tapi ini orang buta, saudara-saudara. Dia cuma mendengar suara orang rame-rame. Jadi dia berteriak sekenanya. Pokok Yesus bisa mendengar, dia berteriak-teriak. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Makanya orang-orang berkata, jangan rame aja kamu. Tapi dia tidak peduli, saudara. Haleluya, dia tahu hanya Yesus yang bisa menolong dia. Jadi dia terus berteriak. Sampai akhirnya teriakan itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil Bartimeus. Nah, ada satu catatan di dalam Injil Markus yang menarik. Yang perlu saya angkat di sini, dikatakan sebelum dia menghadap Yesus, dikatakan dia menanggalkan jubahnya. Mengapa menanggalkan jubah? Karena saya yakin jubah ini jubah yang compang-camping, jubah yang kotor, jubah yang bau. Jubah kerjanya, mungkin kalau dia mau bekerja, dia pakai jubah itu. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan itu. Jubah harus ditanggalkan. Jubah berbicara juga dengan perilaku. Tentang cara hidup. Perilaku kita yang lama itu harus kita tanggalkan. Kalau saudara mau mendapat pertolongan dari Tuhan, saudara harus rela menanggalkan jubah yang lama. Baju yang kotor itu. Baju yang bau. Baju yang menjijikkan itu. Di dalam kitab Yudas berkata, bencilah pakaian mereka yang penuh keinginan dosa. Bencilah, satu-satunya ayat di mana kita suruh membenci. Coba saudara perhatikan apa yang saya katakan. Firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita membenci musuh bahkan. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Jadi satu-satunya ayat dalam Alkitab di mana kita harus benci, ya ini. Dalam kitab Yudas ini, kalau tidak salah Yudas ayat terakhir. Bencilah pakaian mereka yang dicemari dengan keinginan dosa. Haleluya. Mari kita tanggalkan. Kita tanggalkan pakaian-pakaian yang lama itu. Jubah-jubah yang lama itu. Karena Tuhan mau menolong kita. Amin. Tuhan mau memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Kita butuh belas kasihan Tuhan, saudara. Dan Bartimeus akhirnya dia mendapatkan kesembuhan. Haleluya, kesempatan yang luar biasa. Bartimeus tidak menyia-nyiakan. Mungkin khotbah ini sederhana, tapi saya yakin ini adalah rema dari Tuhan untuk kita semua. Sebab saya tahu hari-hari ini banyak kita perlu pertolongan Tuhan, perlu keselamatan Tuhan. Sebab itu mari kita berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum saya akhiri khotbah saya, ingat kepada Mazmur 91. Saya hanya berikan 3 ayat saja dari Mazmur ini, 3 ayat terakhir. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya. Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Ayat yang terakhir, ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita semua mau berseru kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.